Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Joni Rombe. Apa kabar? Moga-moga kita senantiasa sehat-sehat selalu. Luar biasa, saudara-saudara, kawan-kawan. Mas Gibran Raka Buming Raka mengawal Pak Prabowo dalam rangka Rakernas kepala daerah dan seluruh korpak pejabat kementerian, menteri, para dandim panglima. Di sini saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo sangat-sangat percaya diri dan sangat-sangat berani mengatakan apa yang salah dan apa yang benar. Dan lebih mantapnya lagi, Pak Prabowo dikawal oleh Wakil Presiden Mas Gibran. Dia menyoroti mengenai di bidang khususnya kepariwisataan. Dia menyoroti bagaimana pariwisata mau tumbuh kalau Indonesia kotor, penuh dengan sampah, khususnya di Pulau Bali. Dia menegur langsung, maaf saudara gubernur, maaf saudara bupati, wali kota, kota Anda, khususnya pantai Anda kotor. Kalau Anda tidak mau saya perintah, saya akan perintahkan dandim para kepala polisi untuk menggerakkan anak buahnya dengan serentak dan gagah perkasa semuanya. Siap. Dan kalau saya telisik dan telusuri bahwa Gubernur Bali ini ada unsur kesengajaan karena ketidaksukaan terhadap presiden, karena dia adalah kader Partai Merah. Jadi mungkin ada sedikit pengaruh, ada sedikit instruksi dari pengurus pusat Partai Merah. Jadi susah memang kalau seorang gubernur, seorang kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, membawa-bawa kelompoknya, membawa-bawa partainya. Prabowo sih mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebutkan kamu dari partai mana, kamu gubernur dari partai mana. Tidak. Kalau memang bekerja dengan tulus, serius, pasti akan dibantu oleh pemerintah pusat. Kalau bekerjanya seperti Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, pasti pemerintah pusat akan membantu segala daya upaya. Jangan karena 1-2 orang dibenci, akhirnya mengorbankan seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Prabowo sudah dengan jelas, dengan tegas menyampaikan bahwa mari kerja, bersihkan daerahmu. Saya tidak melihat kamu dari partai mana, saya tidak lihat kamu dari kelompok mana. Prabowo kalah di Sumatera Barat, tetap ada pembangunan sana, tetap Prabowo memberikan perhatian. Oleh karena itu, yang gubernur, yang bupati, yang wali kota terpilih dari Partai Merah
jangan merasa bahwa bukan bawahan dari pemerintah pusat. Gubernur, wali kota, bupati dipilih adalah gubernur, bupati, dan wali kota masyarakat setempat, bukan gubernur, bupati, atau wali kota partai tertentu. Bukan. Itulah yang ditegaskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan tegas, dengan jelas menyampaikan akan membantu apabila Anda bekerja keras untuk daerah kalian masing-masing. Pemerintah pusat akan mensokong, akan membantu semua, baik itu tenaga, pikiran, anggaran, dan lain sebagainya. Karena di bidang pariwisata inilah yang sangat mudah untuk meningkatkan income per kapita bangsa Indonesia, bangsa dan negara ini. Jadi tolong yang merasa kelompoknya pernah kalah pada saat Pilpres 2024 jangan dibawa-bawa. Mari kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Tinggalkan semua beban, rasa kalah pada saat Pilpres kemarin. Nanti 2029 bertarung lagi. Itu yang dikatakan Pak Presiden Prabowo. Yang tidak lupa, Prabowo sangat memberikan ruang kepada Mas Pres untuk berkunjung ke daerah-daerah yang perlu dibantu, yang perlu ditinjau, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu. Mas Wapres selalu berkunjung dan mendengarkan segala keluh kesah dan mencatat. Mas Gibran selalu membawa notebook, buku kecil, dia selalu mencatat kira-kira apa yang dibutuhkan daerah ini, apa keluh kesah dari masyarakat setempat. Dan ini adalah perhatian yang luar biasa yang ditujukan oleh pemerintah pusat melalui wakil presiden. Ini atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Jadi saya berharap mari kita sama-sama membantu program-program pemerintah pusat. Salah satunya adalah hilirisasi. Sehingga kalau hilirisasi terlaksana dengan baik, peluang kerja itu sangat terbuka sekali. Dia Menteri Dalam Negeri, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri. Serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Agar rapat koordinasi ini berlangsung dengan lancar, efektif, dan produktif, kiranya kita yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Indonesia,
para menteri koordinator, kabinet merah putih, pada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Terima kasih. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Menteri Dalam Negeri, para Kepala Badan Pusat Statistik, saudara-saudara, banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. Adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Di kolam renang Manggarai waktu itu, sayang mungkin dibongkar. Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman, mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Gubernurnya partai mana ya? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya nggak akan tanya. Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Saya nggak tanya, Pak Bursah, kau partai mana? Kan nggak saya tanya. Nggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau. Benar? Karena istrimu kan Gerindra. Tapi saya nggak tanya dia. Saya nggak tanya dia. Kebetulan istrinya Gerindra. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Tuh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia, tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana, tolong kelapa sawit, tolong. Artinya, it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit kita bisa punya puluhan derivatif.
cat dinding dari untuk kelapa sawit. Makanan, roti harus pakai minyak kelapa sawit dan nanti minyak kelapa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sabun, berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari, kecuali yang malas mandi. Di restoran paling mahal aja di Jakarta ada yang keracunan. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,00. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Mengajak, kita mengajak. Kekuatan asing, betul. Dan kita punya kemampuan sekarang. Ada dana dari kekuatan asing dari luar negeri. Totalnya itu hampir $3,5 miliar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang membahas masalah juga yang penting. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana, ya. Ini harus kita selesaikan. Ini tidak bisa dengan caci maki, teriak-teriak, mengejek, ya kan? Tidak bisa dengan caci Tidak maki, bisa. teriak-teriak, Harus mengejek, kerja benar. Realita, menghina. ini realita. Saudara-saudara, salah satu yang kita mengerti, yang selalu kelompok itu, kita butuh lapangan kerja. Kita butuh lapangan kerja. Ada gap antara yang kaya dan miskin. Mengerti kita. Kita sudah mengerti masalah yang ini kita sedang atasi. Saudara-saudara, salah satu adalah pariwisata. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak. Menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang
lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal. Kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama. Ini kalau nggak salah, sebetulnya saya sudah memenuhi syarat sebagai lansia. Jadi pakai kacamata nggak apa-apa ya. Nah, ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau. Siap. Gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap ya. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. KL semua itu. Semua kantor ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Betul, sampah itu adalah bencana. Sampah itu adalah biang penyakit. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan. Apa salahnya sih setiap hari Sabtu atau Jumat lakukan gotong royong sehingga semua daerah di Indonesia menjadi bersih dan rapi. Dan itu telah dicontohkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi.
keliling, tiap hari keliling daerah se-Jawa Barat. Prabowo juga menghimbau itu supaya gubernur, bupati, wali kota semuanya harus bergerak, memimpin masyarakat, memimpin para pejabat-pejabat. Jangan hanya duduk di belakang meja, habis bulan terima gaji, tidak ada kerjaan yang dilakukan, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah menumpuk di pantai, di sungai, di selokan, dan lain sebagainya. Indonesia menjadi kotor. Indonesia ditinggalkan oleh para wisata, oleh para pengunjung tempat para wisata, karena kurangnya menjaga kebersihan, kurangnya sadarnya menjaga kebersihan. Itulah satu kunci sukses untuk meningkatkan pengunjung suatu tempat para wisata, sehingga ada income, ada pemasukan buat daerah tersebut. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang membahas masalah juga yang penting. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana, ya. Ini harus kita selesaikan. Ini tidak bisa dengan caci maki, teriak-teriak, mengejek, caci maki, ya kan? teriak-teriak. Tidak. Itulah yang harus kita hilangkan. Harus move on. Untuk membangun bangsa ini tidak boleh caci maki, menghina, menghasut, apalagi melakukan sebuah penelitian dengan rasa kebencian dan dendam terhadap seorang mantan atau presiden ketujuh. Kelompok-kelompok inilah yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo. Tidak boleh saling mencaci maki, menghina, melemparkan kebohongan, melakukan tindakan-tindakan yang merusak citra bangsa dan negara Indonesia. Bisa, ini harus kerja benar. Realita, ini realita. Realita harus kerja benar. Saudara-saudara, salah satu yang kita mengerti, yang selalu kelompok itu, kita butuh lapangan kerja. Kita butuh lapangan kerja. Ya. Ada gap antara yang kaya dan miskin. Mengerti kita. Kita sudah mengerti masalah yang ini kita sedang atasi. Saudara-saudara, salah satu adalah pariwisata. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak. Menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Ya, itulah tadi unek-unek dari seorang presiden.
apakah para wisata yang mau tumbuh, apakah orang-orang dari luar negeri itu mau datang kalau daerah tersebut kotor, sampah menumpuk? Contohnya di Bali, pantainya. Ya itu tadi, gubernur tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena bukan dari kelompoknya atau dari partainya, presidennya. Kemungkinan itulah yang terjadi di Bali.